wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Oprayanti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sinjai. Saya dari SD Negeri 62 Mandiri. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Ivan, guru kelas 6 SD Negeri 62 Mandiri. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan yang diadakan observasi kali ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Tujuannya adalah untuk persiapan awal sebelum nanti Bapak lakukan kegiatan pembelajaran, agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Pak ya? Iya Ibu, siap. Sebelumnya izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak kepada Bapak. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti apa ya Pak? Untuk materi pembelajaran pada observasi nanti yaitu topiknya lingkungan. Adapun topiknya yaitu rumah. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti yaitu di mana murid mampu melakukan penjumlahan dan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran yang Bapak akan capai nanti adalah murid akan mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Kemudian area pengembangan yang akan Bapak capai bagaimana? Untuk area pengembangannya yaitu saya akan mengambil pembelajaran berdiferensi yang berfokus pada diferensi proses. Jadi area pengembangan yang akan Bapak lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada atau berfokus pada diferensiasi proses. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan sedikit tentang rencana Bapak yang akan Bapak terapkan dalam kelas, seperti apa, strategi apa yang akan Bapak lakukan nantinya pada saat observasi. Boleh diceritakan sedikit? Jadi untuk strategi saya nanti pada saat observasi, saya akan membagi murid ke dalam 3 kelompok sesuai dengan asesmen awal yang telah saya lakukan, yaitu sesuai dengan tingkat kemampuan, keaktifan anak, dan memberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih kegiatan apa yang mereka akan lakukan. Seperti itu. Ya, jadi strategi yang Bapak akan terapkan nanti menggunakan pembelajaran diferensiasi apa ya? Kalau untuk model pembelajarannya itu seperti apa ya akan Bapak terapkan? Bisa sedikit diceritakan? Kalau untuk model atau metode, saya akan lebih banyak menggunakan metode bercerita, tanya jawab, dan penugasan. Jadi nanti Pak Ivan akan menggunakan beberapa metode pembelajaran apa ya begitu. Kemudian medianya, nah, media Bapak yang akan Bapak gunakan nanti pada saat pembelajaran bisa diceritakan seperti apa Pak? Kalau terkait media yang akan saya gunakan itu saya akan memutarkan video kepada siswa yang ada kaitannya dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, jadi media yang Bapak akan gunakan yaitu di pembelajaran ya Pak ya? Iya Ibu. Untuk LKPD-nya apakah Bapak buat sendiri atau download di Google kemudian Bapak print bagaimana Pak? Untuk LKPD itu saya buat sendiri dan nanti akan saya bagikan kepada peserta didik untuk dikerjakan. Luar biasa ya Pak ya. Kemudian untuk pelaksanaannya Pak, kapan waktu pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan dan langkah-langkah yang tadi Bapak ceritakan, kira-kira hari apa pelaksanaannya Pak? Pelaksanaannya itu saya rencanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus. Di kelas mana? Di kelas 6. Jadi nanti Pak Ivan akan melakukan pembelajaran ini pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 ya Pak ya. Nah, nanti pada saat pembelajaran saya akan datang di kelas Bapak, kemudian saya akan melakukan observasi kelas. Nah, di situ saya akan melihat dan mengamati serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dan Bapak lakukan pada saat pembelajaran di kelas Bapak. Kemudian nanti setelah melakukan observasi kelas, saya akan melakukan percakapan kembali dengan Bapak dalam kegiatan pasca observasi yang insya Allah akan didampingi langsung oleh pengajar praktik yaitu Bapak Maulid Haifah. Baik Pak, sebelum kita akhiri percakapan kita
pada hari ini pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan Pak, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Nah, dari hasil percakapan kita hari ini, saya sangat termotivasi karena sudah mendapat gambaran bagaimana nanti kita melaksanakan pembelajaran di kelas pada saat observasi. Kemudian apa saja yang perlu saya persiapkan dan cara pengkondisian siswa dalam kegiatan pembelajaran agar mereka nanti lebih siap lagi begitu pada saat pembelajaran. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya Pak dan atas kesediaannya melakukan percakapan praobservasi hari ini. Sampai bertemu di hari Sabtu lagi pada saat observasi kelas ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan praobservasi kali ini. Sampai berjumpa di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Adapun materinya itu tentang bilangan. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang bilangan kan? Bilangan apa yang kita pelajari? Bilangan cacat. Jadi itu salah satu contoh bilangan cacat. Nah, sebelum kita lanjut, pertama-tama Bapak Guru akan perhatikan sesuatu. Coba anak perhatikan teks di atas. Anak tuh baca teks tersebut. Ada berapa derajat? Ada 37 derajat. Berapa lagi? Yang mana? 8 derajat. Kalau dibaca bagaimana penyebutannya ini? 8 derajat Celcius. Minus 8 derajat Celcius. Selain itu berapa lagi? Minus 9 derajat Celcius. Minus 9 derajat Celcius. Minus 7 derajat Celcius. Ada yang minus 7 derajat Celcius dan terakhir 8 ya, sama saja. Ini. Nah, pertanyaannya sekarang, dari kedua angka ini, apanya yang membedakan? Ada yang 37 derajat, kalau kalian perhatikan, ada yang menggunakan tanda minus. ini. Nah, kalau yang 37 derajat ini, dia termasuk bilangan bulat positif. Masih ada yang ingat ternyata. Kalau yang ini, Negatif. bilangan bulat negatif. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang bilangan bilangan bulat. Tadi sudah ada menyebutkan ada yang positif dengan negatif. Jadi bilangan bulat itu dibedakan menjadi dua macam. Ada yang bulat positif dan bulat negatif. Jadi kita sudah mengenal bahwa bilangan bulat itu ada dua, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, yang akan kita lakukan bagaimana melakukan operasi penjumlahan. Dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif menggunakan garis bilangan.
itu ya, kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif menggunakan garis bilangan. Pertanyaannya kembali, materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari. Kalau kalian ingat kembali, kelas berapa kalian pernah mempelajari ini? Ini saya tentang garis bilangan. Kelas berapa? Kelas 4. Tapi masih ada yang ingat, karena ingat juga pernah dibelajar waktu kelas 4. Untuk mengingatkan kembali kalian tentang bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan menggunakan bilangan dengan menggunakan garis bilangan, Bapak Guru akan tunjukkan video caranya melakukan penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan dengan bilangan bulat positif dengan negatif. Jadi silakan perhatikan baik video ini bagaimana caranya melakukan penjumlahan dan pengurangan tersebut dengan menggunakan garis bilangan. Kalau ada informasi yang menurut tak penting di video ini silahkan dicatat. Atau ada yang baru kita dapatkan silahkan dicatat. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0. Di LKPD itu ada 2 soal. Apa yang mau dikerjakan? Melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Dan silakan bekerja sama. Satu orang yang bertugas menulis, yang anggota kelompok lainnya membantu menyelesaikan bagaimana pemecahan dari soal tersebut dengan menggunakan garis bilangan.
kelompok yaitu dari 9 ditambah minus 5 dengan menggunakan mas bilangan ini hasilnya adalah 4. sama semua. Jadi jawaban yang benar itu adalah 4. Kenapa bisa 4? Coba perhatikan ke depan. Angka 9 ini kan angka positif. Jadi harus bergerak ke kanan. Sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ditambah. Berarti arahnya tetap dia mengarah ke kanan. Kemudian minus 5. Apakah dia harus maju atau mundur? Sebanyak berapa kali? 5. Berarti dia mundur 5. Mulai dari angka 9. Karena tadi dia berhenti di angka 9. Mundur sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dia berhenti di angka 4. Jadi hasilnya dari 9 tambah minus 5 sama dengan 4. Sekarang kalau perhatikan juga untuk di rumah supaya lebih memahami. Hasilnya nanti digambarkan dalam bentuk S bilangan seperti yang telah kalian kerjakan tadi. Ya, di rumah. Jadi ini tadi dikerjakan di rumah. Ada 2 nomor. Nanti Bapak pun periksa para peserta. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada tidak yang bisa memberikan ringkasan dari apa yang tadi kita pelajari tentang penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat, maupun bilangan bulat positif ataupun negatif? Ada berapa yang harus kita ingat jika ingin melakukan penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat positif? 4. Yang pertama apa? Operasi penjumlahan. Ya, bagaimana membuat penjumlahan itu? Mengarah pada arah yang tetap. Ya, mengarah pada arah yang tetap. Kalau pengulangan berbalik arah. Kemudian yang ketiga, Posisi positif berarti maju. tanda positif berarti Maju. kalau tanda negatif Mundur. langkah Mundur. jadi dia harus diingat baik-baik yang 4 itu. Kalau sudah kita hafal yang 4 itu, untuk mengerjakan yang seperti ini insya Allah akan gampang. Dan mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan nanti terus sudah benar. Ya, Pak. Nah, untuk materi berikutnya masih tentang, untuk pertemuan berikutnya masih banyak tentang bilangan, cuma bukan lagi bilangan bulat. Kita akan belajar tentang bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari berapa? 1. Yang akan kita lakukan dengan bilangan asli itu adalah tentang perkalian dengan pembagian. Jadi itu yang akan kita pelajari berikutnya. Tetapi PR-nya tetap Bapak Guru periksa. Yang sampai bilang karena Momi beralih ke materi yang lain, PR tidak diperiksa. Jadi 2 nomor PR-nya. Jadi itulah pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Silakan mengulang kembali di rumah. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kembali ke Bapak Guru pada pertemuan selanjutnya. Dan Bapak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frayanti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sinjai. Pada hari ini saya bersama dengan Pak Ivan dan didampingi oleh pengajar praktik Pak Akmal Juhaita untuk melakukan wawancara pasca observasi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya sangat baik. Ya, baik Pak Ivan, dalam percakapan pasca supervisi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses supervisi kelas pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan Pak Ivan di kelas. Apakah itu sudah sesuai berjalan dengan baik atau belum, dan kemudian untuk pertanyaannya Pak Ivan, yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan supervisi kelas yang Pak Ivan lakukan? Untuk jalannya supervisi kelas yang
berlangsung kemarin pertama pasti akan ada rasa canggung atau tegang, baik itu yang melakukan supervisi dari kepala sekolah ataupun teman sendiri. Tapi alhamdulillah selama berjalannya supervisi itu dapat berjalan dengan lancar dan aman. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi untuk supervisi kelasnya sudah berjalan lancar ya Pak. Kemudian bisa dibicarakan Pak area pengembangannya yang kemarin Bapak rencanakan dan sekarang Pak Ivan sudah melakukan dalam kelas. Dan seperti apa langkah-langkah dan tahapannya yang Pak Ivan sudah lakukan? Untuk area pengembangan yang saya ambil kemarin itu saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada diferensiasi proses, di mana pada saat pembelajaran saya membagi siswa ke dalam 3 kelompok. Nah, di mana kelompoknya mereka akan bekerja secara tim atau sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di mana dimulai dengan asesmen awal, setelah itu dilanjutkan dengan proses pembelajarannya. Jadi pada saat pelaksanaan tersebut Pak Ivan menemukan kendala atau kekurangan? Kalau masalah kendala pasti ada. Salah satunya itu di mana masih ada beberapa siswa yang masih kurang fokus terhadap pada saat melakukan proses pembelajaran, seperti misalnya mereka bermain atau sibuk dengan kegiatannya sendiri. Jadi menurut Pak Ivan kekurangan yang dihadapi yaitu pada proses pembelajaran berlangsung. Nah, langkah kedepannya apa yang harus Bapak ambil untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk langkah kedepannya saya akan mengusahakan bagaimana membuat konten yang lebih menarik sehingga siswa dapat lebih terfokus pada saat melakukan pembelajaran. Jadi nanti Bapak akan memberikan konten pembelajaran yang lebih menarik untuk menarik minat siswa mengikuti proses pembelajaran. Kemudian kira-kira kedepannya realisasi ini Pak Ivan akan kapan akan dilakukan Pak? Untuk kedepannya saya usahakan segera mungkin sehingga kegiatan proses pembelajaran yang saya lakukan tersebut bisa efektif dan maksimal. Baik sekali Pak. Jadi saya tunggu Pak ya untuk pembelajaran selanjutnya, kemudian cerita baiknya Pak ya dalam proses pembelajarannya di kelas. Baiklah Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pasca observasi. Ini mudah-mudahan nanti rencana Pak Ivan akan berjalan lancar. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pasca observasi yang sudah kami lakukan bersama Pak Ivan yang didampingi dengan pengajar praktik Pak Akmal Haifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.